Bayangin, cuma harus bertahan selama 50 hari di sebuah ruangan kosong, kalian bisa dapat 5 juta dolar atau kalau dirupiahkan itu kira-kira sekitar 75 miliar rupiah. Nah, film yang satu ini tentang sepasang kekasih yang menerima challenge tersebut demi hadiah uang 5 juta dolar agar hidup mereka bisa menjadi lebih baik. Dan film ini berjudul The Immaculate Room. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Kate dan Mikey yang baru saja memasuki ruangan serba putih untuk memulai challenge tersebut. Dengan mood yang masih happy, keduanya merasa yakin dan sanggup untuk bertahan selama 50 hari di ruangan itu. Dan tanpa ragu, langsung saja Mikey menekan tombol yang ada di sana, menandakan telah dimulainya hari pertama mereka di ruangan tersebut. Welcome, Catherine Frith and Michael Walsh is in the Immaculate Room and will win $5 million. Sambutan dan peraturan pun diberitahukan melalui speaker ruangan. Jika salah satu dari mereka meninggalkan ruangan itu sebelum 50 hari, maka hadiah yang tadinya 5 juta dolar akan turun menjadi 1 juta dolar saja. Merasa yakin bisa menang dengan mudah, Kate dan Mikey berlari kegirangan mengelilingi ruangan itu tanpa memikirkan resiko apapun. Dan juga karena mereka belum menikah, keduanya pun memutuskan untuk membagi dua hadiahnya. Mikey pun berencana akan membuat pertunjukan seni sambil nyebat bareng Elon Musk. Sedangkan Kate akan menginvestasikan uangnya. I'm gonna smoke a fat blunt with Elon Musk. Invest. Really? Ruangan putih itu hanya memiliki satu tempat tidur dan satu kamar mandi yang hanya boleh dipakai secara bergantian. Di sana juga terdapat layar monitor kecil yang tertempel pada tembok yang berfungsi untuk menampilkan peraturan dan juga informasi seperti makanan yang akan mereka dapatkan nantinya. Sesuai peraturan, peserta tidak diperbolehkan membawa barang apapun dari luar, termasuk handphone atau alat-alat lainnya. So I guess this Very white. Setelah puas melihat-lihat ruangan, Mikey mencoba untuk menekan pilihan makanan. Dan yang keluar ternyata hanyalah makanan cair berbentuk sebungkus kotak susu yang tidak berasa, bahkan tidak berbau. Namun ini memenuhi nutrisi. It's like nothing. Tak lama, lampu di seluruh ruangan itu pun mati, menandakan jam tidur mereka sudah tiba. Saat jam 10 malam, seluruh lampu akan mati secara otomatis dan menyala kembali di jam 7 pagi saat jam bangun tidur. Karena belum bisa tidur, Mikey mencoba mengajak Kate untuk bercinta. Namun ditolak oleh Kate yang merasa kalau ruangan itu memantau kegiatan mereka sepanjang waktu. Oh, goodness, baby. Come here. What if he's watching? Pagi pun tiba. Pertanda satu hari telah mereka lewati. Kate memulai harinya dengan afirmasi positif untuk memotivasi dirinya sendiri. Ia lalu meletakkan pakaian kotor di tempat khusus, dan pakaian baru akan mereka dapatkan setiap harinya dengan model dan warna yang sama selama 50 hari ke depan. Setelah itu, Kate mengambil sarapannya, dan dia lumayan kecewa karena makanan itu sama seperti hari kemarin. Makanan cair dan hambar rasanya. Kate pun kemudian bertanya kepada Mikey tentang apa tujuan sang penyelenggara acara membuat challenge seperti ini. Ternyata acara ini dibuat oleh orang kaya bernama Profesor Foyan, dan hanya sedikit informasi yang diketahui tentang dirinya. Ada yang bilang kalau si profesor tersebut membuat acara seperti ini untuk mempelajari sifat dan tingkah laku manusia. Pada hari kedua, Kate menjalani harinya dengan bermeditasi. Sementara itu, Mikey hanya menatap jam dinding seharian. Timbul rasa curiga dari Mikey. Ia merasa kalau jam di sana sudah dimodifikasi karena berjalan lebih lambat dari biasanya. Kate pun lalu menyarankan Mikey untuk tidak melihat jam terus-menerus, karena waktu pasti akan terasa lebih lama, dan fokus saja tentang hadiah uang yang akan mereka dapatkan nantinya. It is evening. Di hari berikutnya seperti biasa, Kate tetap memulai harinya dengan memotivasi dirinya. Kali ini mereka mengisi hari dengan berolahraga dan bermain bersama. Sesekali Kate bermeditasi, dan Mikey melakukan kegiatan-kegiatan konyol untuk mengusir kebosanannya. Hari demi hari mereka lalui dengan kegiatan yang sama dan terus berulang-ulang. Bahkan makanan dan pakaian yang mereka dapatkan pun sama di setiap harinya. Hingga di suatu hari mereka mulai dilanda kejenuhan. Dalam kejenuhan mereka, tiba-tiba Mikey menemukan seekor serangga di lantai. Ia lalu berniat untuk memelihara dan memberinya makan. Namun tak lama terdengar suara dari speaker yang mengatakan kalau makanan hanya untuk para peserta saja. Food is only for contestant consumption. Mikey lalu membawa serangga itu dan ingin mengeluarkannya.
karena ia tidak ingin serangga itu mati. Tapi Kate melarangnya, karena kalau Mikey mendekati pintu keluar dan menekan tombol itu, sama saja melanggar peraturan dan membuat mereka akan menjadi gagal. Dari sinilah bibit-bibit pertengkaran pun muncul pada keduanya. Ditambah lagi Kate yang secara tidak sengaja menginjak serangga yang ingin diselamatkan oleh Mikey. Mikey yang sudah merasa sangat jenuh pun berniat mengambil bantuan. Di peraturan memang diperbolehkan mengambil bantuan untuk mengusir kebosanan. Setiap orang mendapat jatah 2 kali bantuan. Tetapi bantuan itu berbayar senilai $100.000 pada bantuan pertama dan $250.000 untuk bantuan yang kedua, yang nantinya akan dipotong dari uang yang akan mereka menangkan. Mikey kemudian mengambil bantuan pertamanya, dan dia mendapatkan sebatang krayon berwarna hijau. Kate yang melihat itu pun merasa kesal karena Mikey sudah membuang $100.000 hanya untuk sebatang krayon. Berbeda dengan Kate, Mikey terlihat sangat bahagia dengan krayon itu karena pada dasarnya Mikey memang seorang seniman. Untuk sementara waktu, Mikey berhasil membunuh kebosanannya dengan menggambar di sepanjang permukaan dinding putih menggunakan krayon hijaunya. Sampai akhirnya krayon itu pun habis tak tersisa. Singkat cerita, setelah sebulan lamanya, ketika Kate hendak ke kamar mandi, ia menemukan pistol di sana. Entah apa dan siapa yang menaruh pistol itu yang tiba-tiba berada di sana. Karena merasa tidak nyaman dengan keberadaan pistol itu, mereka pun lalu menyembunyikannya di bawah tempat tidur. Untuk menyemangati para peserta Immaculate Room, sang penyelenggara memberikan video penyemangat yang berisi pesan dari anggota keluarga mereka. Video pertama ditujukan kepada Mikey dari adiknya. Ia berkata dalam video itu, kalau keputusan Mikey mengikuti acara itu sangatlah gila, dan dia menuduh ini semua ulah Kate yang selalu memberikan pengaruh buruk kepada Mikey. Dan video kedua ditujukan untuk Kate. Terlihat seorang pria tua berbicara dalam video itu. Namun Kate tidak menyukai videonya karena ternyata pria tua itu adalah ayah Kate yang telah menelantarkannya dan meninggalkannya selama bertahun-tahun. Ayahnya itu saat ini sedang berada di panti jompo. Video yang tadinya dimaksudkan untuk menyemangati malah membuat mental mereka semakin jatuh. Ketika waktu di dalam ruangan tersebut menunjukkan tersisa 19 hari lagi, kebosanan pun juga semakin memuncak. Bahkan Mikey yang tidak tahu harus berbuat apa sampai-sampai ia membaca puisi dari tulisan label di kerah bajunya. Made in Bangladesh. 100% cotton. Bleach. Di hari-hari berikutnya, Kate yang sudah tidak tahan melihat tingkah laku Mikey yang semakin aneh, menyuruhnya untuk mengambil bantuan keduanya yang seharga $250.000 itu. Tanpa pikir panjang, Mikey langsung setuju. Kate kemudian pergi ke kamar mandi, dan Mikey menuju layar untuk menekan tombol bantuannya. Dan tiba-tiba, bantuan kedua itu datang. Seorang wanita cantik tanpa busana masuk ke ruangan itu, dan membuat Mikey menjadi salah tingkah. Kate pun juga terkejut saat ia baru keluar dari kamar mandi. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya, yang ternyata dia bernama Simon, seorang artis yang dibayar mahal untuk sebuah pekerjaan yang dia sendiri tidak tahu pekerjaan apa yang diberikan untuknya. Kate yang masih agak syok dengan bantuan Mikey tentu saja merasa tak nyaman akan kehadirannya, apalagi ia merasa kalau wanita itu lebih cantik dari dirinya. Lalu Kate pun memaksa Mikey untuk memberikan bajunya kepada Simon. Kate yang melihat Mikey bisa cepat akrab dengan Simon pun merasa cemburu. Ia lalu memanggil Mikey untuk membahas rasa tidak nyamannya dengan adanya wanita lain di antara mereka. Yes, dear. Namun karena itu muncul dari bantuan Mikey, mau tidak mau mereka harus menerimanya. Ketika jam tidur tiba dan ranjang di sana cuma ada satu, terpaksa mereka saling berbagi tempat tidur dengan tidur bersama di atas satu ranjang. Get in. Good night. Keesokan paginya, Kate masih harus kecewa karena Simon yang masih ada di sana. Perasaan cemburu pun makin membakar hatinya saat Simon sudah mulai akrab dan mulai kontak fisik dengan Mikey. Karena kesal dengan situasi ini, Kate pun memutuskan untuk mengambil bantuan pertamanya. Dan bantuan pertama yang didapatkan oleh Kate ternyata adalah ekstasi. Ketiganya pun lalu menelannya dan tak butuh waktu lama, mereka langsung mabuk dan bersenang-senang bersama akibat pengaruh dari pil itu.
Namun kesenangan itu harus berakhir ketika Mikey mulai merasakan sensasi tenggelam ke dalam air yang dalam. Mikey meronta-ronta dan meminta untuk keluar dari ruangan, namun dihalangi oleh Kate yang tidak ingin kehilangan uang hadiah jika Mikey keluar dari challenge tersebut. I got you, babe. I wanna leave I'm you. gonna take you. Di malam harinya, Mikey yang tak bisa tidur kemudian melihat Simon dan menemuinya di sudut ruangan. Simon mengajak Mikey untuk menemaninya begadang, dan mereka pun mulai saling menceritakan tentang hidup mereka masing-masing. Hingga tak lama kemudian, Kate terbangun dari tidurnya, lalu menghampiri mereka berdua. It's better, right? Hey, you're up. What's going on here? Walau Mikey sudah menjelaskan mereka hanya mengobrol saja, Kate tetap tidak percaya, apalagi saat melihat tangan mereka yang saling berpegangan. Dan terjadilah keributan di antara ketiganya. Okay, she wasn't trying to do anything. Fuck you. Enough, okay? Just stop. Keesokan paginya ketika Kate terbangun dari tidurnya, ia tak lagi melihat Simon ada di sana. Ternyata Simon telah pergi dari ruangan itu. Namun keanehan terjadi lagi ketika Kate melihat sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan, "Tidak seorang pun pernah bercinta denganku seperti itu sebelumnya." I didn't sleep with her. Terjadilah pertengkaran hebat. Kate yang tidak mampu mengontrol dirinya lagi, tiba-tiba mendorong Mikey hingga kepala belakangnya terbentur dan mengeluarkan darah. Saat Kate menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya, Mikey mengatakan bahwa selama ini dia telah banyak berkorban untuk Kate. Dan hanya karena rasa cemburu, Kate tega menyakiti dirinya. Tiba-tiba Mikey pun terjatuh lemas karena pendarahan yang terjadi di kepalanya. Dia mengatakan membutuhkan perawatan dokter untuk lukanya tersebut. Maka dari itu, Mikey mengajak Kate untuk keluar saja dari ruangan itu. Akan tetapi, Kate tidak setuju dan menganggap luka Mikey hanyalah luka biasa yang akan sembuh dengan sendirinya. Dan lagi pula mereka sudah berjuang sejauh ini. Hanya tinggal 16 hari lagi untuk memenangkan hadiah uang yang dijanjikan. Namun di sisi lain, Mikey beranggapan kalau Kate tidak peduli dengan keselamatannya dan hanya mementingkan uang dibandingkan dirinya. Hingga Mikey pun beranjak dan memutuskan untuk mengakhiri permainan ini sendiri. Ketika sedang berjalan menuju pintu keluar, tiba-tiba Kate menodongkan pistol ke arah Mikey sambil melarangnya keluar. You can't leave. Namun Mikey yang sudah sangat sakit hati tetap tidak peduli dan melanjutkan tujuannya, yaitu keluar dari ruangan serba putih tersebut. Kate yang tidak tega menembak Mikey terpaksa membiarkannya keluar, dan kini hanya tersisa Kate seorang diri. Dan hadiahnya juga otomatis berkurang dari $5 juta ke $1 juta saja. Hari demi hari, Kate lalui dengan menangis, berteriak, penuh penyesalan, hingga ia terlihat tidak mampu untuk mengurus dirinya sendiri. Singkat cerita, kini tersisa 2 hari lagi ia di dalam ruangan itu. Kate yang sudah frustrasi dengan keadaan lalu berjalan mendekati pintu keluar dan mencoba menekan tombol pintu keluarnya. Namun, tiba-tiba scene pun beralih. Terlihat Mikey yang tengah berolahraga berlari di pinggir jalan, secara kebetulan melihat Kate yang baru saja keluar dari panti jompo. Mikey pun langsung mendatangi dan menyapa Kate yang hanya tersenyum melihatnya. Kate berkata kalau dirinya baru saja menjenguk ayahnya, dan mengajak Mikey untuk berjalan pulang bersamanya. Di tengah perjalanan, Mikey bertanya apakah Kate berhasil mendapatkan uang dari Immaculate Room. Namun Kate hanya tersenyum tidak menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Akan tetapi dari sebuah tulisan yang terpasang di panti jompo itu, kita bisa mengetahui jawabannya, kalau Kate memang sudah menyelesaikan challenge tersebut seorang diri. Scene pun berpindah lagi pada Immaculate Room, yang memperlihatkan sepasang kekasih baru memasuki ruangan serba putih itu. Dan film pun berakhir.